Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rasuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Meneruskan pengajian yang kemarin yang masih berputar tentang sholat. Nah, sholat kalau yang sebelumnya itu menitik beratkan pada persoalan nggak gampang melakukan sholat, artinya itu selalu memperlambat untuk melakukan sholat, tidak giat dalam kegiatan ketika panggilan azan itu dikumandangkan dan tidak bersegera sholat. Maka pada kesempatan kali ini lebih menitik tekankan pada orang-orang yang meninggalkan sholat. Sampai satu cerita ketika Nabi Musa didatangi oleh seorang perempuan. Kalau seorang perempuan distatuskan di sini menjadi al-fajirah. Al-fajirah itu artinya ya orang-orang, kalau dalam bahasa Jawa namanya orang yang lacut, atau orang yang sering melakukan dosa-dosa besar, atau orang yang melakukan dosa besar. Pada satu masa Nabi Musa didatangi oleh seorang perempuan al-fajirah, orang yang melakukan dosa besar, dan bertanya atau beliau itu berkehendak untuk meminta tolong agar pertobatannya yang sudah dilakukan. Jadi catatannya dia sudah bertobat dan dia bertemu Nabi Musa dalam rangka untuk menolong agar pertobatannya itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa ketika melihat umatnya datang kepada beliau, ya pasti sebagai seorang nabi, seorang rasul yang mencintai umatnya, pasti bahagia dong kalau melihat orang taubat. Sampai pada satu ketika Nabi Musa bertanya, takon kepada orang perempuan tadi, apa tondok yang kamu lakukan sehingga kamu kok sempat-sempatnya sampai berkeinginan agar aku juga menyampaikan permintaan atau pertobatan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Si perempuan tadi berkata, begini Nabi Musa, bahwasanya saya pernah melakukan sebuah dosa besar. Ya nggak apa-apa kalau dosa besar. Coba ceritakan dosa besarmu apa? Dosa besarku ya saya pernah melakukan zina. Masih mending, dosa besar zina. Terus kemudian setelah zina, akibat dari perbuatan zina, kemudian saya melahirkan. Pas setelah melahirkan bayinya itu, kemudian saya bunuh. Murka kemudian Nabi Musa mendengar cerita itu. Betapa saking terkejutnya, perempuan itu malah diusir dari tempat duduknya, tempat majelisnya Nabi Musa memberikan ilmu. Tempat pengajiannya suruh udah pergi sebelum langit luntuh menurunkan api nerakanya, kamu baiknya pergi. Sampai ucapan itu terdengar oleh Jibril, malaikat Jibril buru-buru turun. Fanazala itu bahasanya itu fa ya, kemarin saya terangkan tuh antara fa dan summa itu beda. Kalau summa itu masih ada jeda waktu, kalau fa itu begitu mendengar langsung bersegera untuk menanggapi peristiwa tersebut. Jibril berkata, kenapa Jibril lalu berkata, qala Musa ar-Rabb ta'ala yaqulu laka, Tuhan itu menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu menyampaikan, bertanya kepada kamu, kenapa kamu menolak kehadirannya?
Nabi Musa, saya bawa pesan Tuhan ini, kata Jibrilnya begitu. Nabi Musa berkata, aku tidak pernah melihat aku tidak pernah melihat sesuatu yang dosa besar itu selain apa yang dilakukan oleh perempuan itu. Si Jibril lalu kemudian menjawab, apa kamu nggak tahu apa yang lebih besar daripada yang dia lakukan? Zina, melahirkan kemudian membunuh anak dari hasil zina itu. Apa kamu nggak tahu? Nabi Musa berkata, nggak tahu. Jibril kemudian menerangkan bahwasanya dosa besar yang dilakukan oleh seseorang melebihi dosanya orang yang berzina dan kemudian membunuh anak kecil yang hasil zina itu adalah orang-orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, amidan, muta'amidan. Amidan itu wongkang sengaja, muta'amidan hale wongkang banget sengaja nih. Artinya itu litaket, amidan, muta'amidan, sama-sama isim fa'il. Terus hadis yang selanjutnya wa akhraja Ahmad wa akhraja wa Muslimun wa Abu Dawud. Nah, ini sekarang yang baru nih. Wa Muslimun lan tegese di situ ada kalimat yang dibuang kalau wa Muslimun wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah ay wa maknahu wa akhraja Muslimun wa taqdiruhum wa akhraja Muslimun wa akhraja lan ngetake hadis sapa Muslimun Imam Muslim wa akhraja lan ngetake hadis sapa Imam Muslim wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah. Ada 4 imam lagi, 4 penulis tentang hadis-hadis Nabi, imam besar tentang yang menulis tentang kitab-kitab hadis, ucapan-ucapan Kanjeng Nabi atau perbuatan Kanjeng Nabi. Hadis kan perbuatan, ucapan dan tingkah, sikap dan tingkah Kanjeng Nabi. Wa akhraja Muslimun wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa akhraja wa Muslimun lan ngetake hadis sapa Imam Muslim wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah. Piye hadise bainar rajuli iku tetep antarane menungso. Bainar rajuli, ya ar-rajul itu bimana menungso. Sama aja yang melakukan adalah laki-laki atau perempuan. Bainar rajuli iku tetep antarane manusa wa bainal kufri lan antarane kekufuran marang Allah itu tarkus sholati utawi ninggal sholat. Jadi yang membedakan antara manusia tentu saja manusia yang beriman wal kufri dan kekufuran, kufur kepada Allah, itu ada 2 kata bainar rajul wa bainal kufri. Bainar rajul wa bainal, kalau ada 2 kata bainah di situ lebih menunjukkan pada takkid atau penekanan. Jadi perbedaan antara manusia ya, menungso, manusia yang beriman dan antara orang yang kufur kepada Allah, di bainahnya ada 2, itu target litakit tarkus sholati utawi ninggal sholat. Jadi perbedaan antara orang yang beriman atau orang manusia dan orang yang kufur, bahasanya tuh rajul wa kufur, harusnya kan kalau memperbandingkan yang sama itu ya bainal iman wal kufur. Tapi ini lebih menitikkan manusia yang beriman dan manusia yang tidak beriman. Bainar rajul wal kufur. Ar-rajul itu bi makna al-insan al-mu'min, manusia yang beriman. Tarkus sholah utawi ninggal sholat wa Tirmidzi lan ngetokake hadis. Takdiru akhraja wa akhraja at-Tirmidzi wa Tirmidzi lan ngetokake hadis sapa Imam at-Tirmidzi. Wa isine apa bainal kufri iku tetep antarane wong kang kafir
wal imanilan keimanan atau stempel kekafiran, wal imanilan stempel keimanan, tarkus sholati utawi ninggal sholat. Ini kalau ini al kufr wal iman. Bainal kufri iku antarane kang membedakan antarane kekufuran wal iman dan keimanan, stempel keimanan, tarkus sholati utawi ninggal sholat. Wa Abu Dawud lan ngetokake hadis sapa Imam Abu Dawud. Wa Abu Dawud lan ngetokake hadis sapa Imam Abu Dawud. Bainal abdi iku tetep antarane kawula kang mukmin, wa bainal kufri lan antarane kekufuran kawula kang kafir, tarkus sholati utawi ninggal sholat. Perbedaan antara seorang hamba dengan orang yang kufur terhadap sang penciptanya, ya ninggal sholat. Wa Ahmadu wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Hibban wal Hakim an Buraidah. Situ wabna ada alifnya ya kalau nggak salah di situ. Kalau wabna Hibban artinya wabna Majah. Nah, itu kalau di kitab-kitab yang di sini wabnu Majah sebentar ya, cek dulu. Kalau di kitab kuningmu tulisan itu wabna Majah. Jadi wa akhraja Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i wabna Majah wa Hibban. Lan ngetokake hadis sapa Imam Ahmad wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa Nasa'i lan Imam Nasa'i wabna Majah wa Hibban lan Imam Ibnu Majah dan Imam Ibnu Hibban. Jadi tasniyah mudhofnya ke dua orang yang berbeda. Wabna Majah wabna Majah wa Hibban. Lan ngetokake hadis sapa Imam Ibnu Majah dan Imam Ibnu Hibban. Kalau yang di cetak Darul Minhaj ini dipisah nih, wabnu Majah wabnu Hibban wal Hakimulan Imam Hakim an Buraidah sangka sahabat Buraidah radhiyallahu anhu. Al ahdu utawi perikatan atau perjanjian alladzi bainana kang tetep antarane kita wa bainahum lan antarane wong munafik as-sholatu utawi sholat. Jadi yang membedakan atau perjanjian mengikatkan diri kita terikat dengan Tuhan itu ya perbedaan antara kita yang muslim dengan orang-orang yang munafik itu adalah orang-orang yang melakukan sholat. Waman utai sapane wong taroka kang ninggal sapa man ha mau ing salat faqat fakara mongko ikut tetep mongko itu teman dadi kufur sapa mauman. Waman utai sapane wong taroka kang ninggal sapa mauman ha ing mau salat faqat kafara mongko ikut temen dadi kafir sapa mauman. Wat-Tabarani lan ngetokake hadis sapa Imam At-Tabarani, Wat-Tabarani lan ngetokake hadis sapa Imam Tabarani. An Anasin wa isna waman lan utai sapane wong taro kang ninggal sapa man as-sholata ing salat. Waman utawi wong taro kang ninggal sapa man as-sholata ing salat. Salatnya salat 5 ya, bukan salat sunah. Mutamidan hale jarak sapa mauman, hale banget jarake mutamidan ammada yu amidu. Jadi banget fa'il tapi banget ya ammada.
bukan amad, bukan yang biasa amada, tapi amada. Jadi ini failnya muta'ammidan, hale wong kang banget jarake, faqat kafaro mongko ikut tetep, wongko ikut temen dadi kufur sapa mau man sing ninggal salat secara sengaja, jiharon hale ngedeng. Jiharon hale ngedeng. Ngedeng itu artinya itu menantang. Kalau orang yang meninggalkan sholat dengan cara sengaja dan bahkan menantang artinya itu, sholat itu orang wajib, sampai ngomong begitu kan, atau apa, aku ora sholat, umumkan aku zuhur ini aku ora sholat, aku ora ngelakoni sholat zuhur iki. Padahal sudah masuknya waktu zuhur itu sudah masuk kategori sebagai kafir yang menantang. Kalau hukumnya sudah masuk menantang, itu posisinya sudah seperti orang-orang kafir Quraisy yang menantang kepada Nabi Muhammad, Abu Lahab, Abu Jahal, dan orang-orang kafir pada masa itu. Karena orang-orang muslim ya benar-benar dihina-dina ketika melakukan ibadah sholat. Bahkan Kanjeng Nabi sendiri malah sempat mau dilempar matletong sama si Abu Jahal itu kan. Wafi riwayatin lan iku tetep ing dalam suwiji riwayah. Lan iku tetep ing dalam suwiji riwayat hadis, sanaduha utawi kang iya utawi sanate mau hadis, hasanun iku hasan, kang iya utawi sanate mau hadis, hasan iku hasan. Piye isine? Ural Islami, tulisan ini kitabmu Izul Islami, tapi saya di kitab-kitab yang tahkikan itu Ural Islami. Ura itu bisa bermakna sesuatu yang paling berharga atau sesuatu yang berharga ini Islam. Ura tuh ain, ro, ya bengkong ya, alif bengkong pakai ya itu. Ural Islami utawi utai perkara berhargane Islam, atau perkara-perkara utawa yang diartikan bisa juga al umur allati yatamassaku biha fihi, artinya sesuatu yang pasti berpegangan pada dia. Jadi kalau ada sesuatu yang jadi pegangan utamanya, yaitu itu namanya urwa. Urwa itu jamak dari urwah. Kalau mana artinya itu ura itu apa, kuping wajan. Kuping wajan itu ya, kalau nggak ada kuping wajan susah ngambil kuping wajan itu. Kalau nggak ada kuping wajan itu kamu kesusahan untuk mengambil wajan ketika sudah panas banget. Tapi sing di alih maknakan nama uro itu, urwah itu menjadi sesuatu yang kamu pasti berpegang pada dia, nggak ada tempat yang lain berpegang kecuali pada tempat itu. Jadi uro atau an-nafis, harta yang paling berharga. Kalau dalam kitab yang Al-Munawwir, kamusnya Al-Munawwir tuh urwah itu bermakna an-nafis minal mali, harta yang amat berharga, harta yang sangat berharga. Atau Syekh Jampis lebih memilih al-umur allati yatamassaku biha fihi, perkara kang hiya ora kena ora berpegang pada dia. Jadi pasti berpegang pada itu. Wa qawaidud dini ural islami wa qawaidud dini wa qawaidud dini lan utawi cagake agama. Qawaid jamak qaidah. Qaidah. Semua perkara, qaidah ya semua perkara bergantung kepada dia.
Semua perkara-perkara kecil itu bergantung pada sosok satu itu. Al-amrul kulli al-muntabiq ala jam'i juz'iyatihi. Jadi perkara-perkara kecil berkumpul sehingga mentok pada satu titik berpegangan dia itu. Namanya qawaid-qaidah. Ural islami wa qawaidud dini. Ural islami utai perkara kang ya ora kudu nganggo apa jenenge. Utai perkara-perkara penting ya, utai perkara penting Islam. Wa qawaidud din lan kaedah-kaedah agama atau tiangnya agama, tiang agama salasun iku ana telu alaihina kang iya iku tetep ing atase telu usisa den bangun atau den dasari apa al-islamu Islam salasun iya telu alaihina kang itu tetep ing atase mau telu usisa den landasi muassis bener. Muassis itu founding father atau usisa dasar pondasi usisa dan landasi al-islamu Islam man rupane mau usisa al-islam man utai sabane wong taro kakang ninggal wahidatan ing perkara siji min huna saka mau telu fahuwa mongko ya utai man biha sebab ninggal mau man biha sebab ninggal mau man manut sabane wong taro kakang ninggal wahidatan ing perkara siji min huna saka telu fahuwa monggo hiya utahe mau man biha sebab ninggal mau perkara telu kafirun monggo iku dadi kafir halalud dami kang halal getehe. Jadi penambahan halalud dam ini menjadi penegas bahwasanya kafirnya ini bukan kafir maknawi, tapi benar-benar kafir yang hakiki, hakikat. Artinya orang-orang yang meninggalkan pada perkara tiga yang menjadi asas Islam, salah satunya saja kamu meninggalkan dari asas tiga ini yang menjadi identitas Islam, kamu terhukumi menjadi orang yang kafir yang halal darahnya. Rupanya apa? Syahadatu alla ilaha illallah, yaitu persaksian. Rupanya syahadatu alla ilaha illallah, rupanya swiji nomor siji syahadatu alla ilaha illallah, yaitu syahadat la ilaha illallah. Disebutnya la ilaha illallah ya, sesungguhnya ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah faktafa bi ihdahima anil ukhra. Kalau udah disebutkan la ilaha illallah bermakna di sini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau hadisnya ya syahadatu alla ilaha illallah. Tapi maknanya syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Wassalatul maktubatu nomor loro yaitu salat maktubah. Wassalatul maktubatu lan nomor loro salat maktubah. Salat maktubah ya salat 5 iku. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu rupanya salat al-maktubah. Al-maktubah salat yang sudah tercatat atau yang sudah diwajibkan. Kutiba diwajibkan. Nah, al-maktubah sama maf'ul yang diwajibkan juga. Salat yang diwajibkan. As-salawatul khamsu. Siji syahadat, nomor loro salat, nomor telu wa shaumu ramadhana. Nomor telu puasa Ramadan. Sama kalau kamu nantang aku hari ini tanpa ada alasan apapun, aku hari ini tidak puasa Ramadan, nah itu masuk menjadi orang kafir yang menantang. Hukumnya apa? Kafirun halalud dami. Sudah masuk pada kategori kafir yang halal getehnya, halal darahnya. Wa fi riwayatin ukhra lan iku tetep ing dalam suci riwayat ukhra kang weneh sanadu kang ya utawi sanate mau hadis hasanun iku hasan aidon kale meneh kaya riwayat yang sebelumnya. Man utawi sapane wong taraka kang ninggal sapa mau man utawi sapane wong taraka kang ninggal sapa man wahidatan ing suci
wiji minhunna sangka mau telu fawa mangka ya utai mau man billahi sebab Allah kafirun mangka iku kena hukum kafir wala yuqbalu lan ora wala yuqbalan ora dintrima minhu sangka mau man sirfun apa ibadah fardu wala yuqbalu minhu adlun lan ora dintrima wala adlun ai wala yuqbalu minhu adlun wala yuqbalu minhu sirfun wala adlun wala yuqbalan ora den trima minhu sanga mauman sirfun apa ibadah fardu wa adlun lan ibadah kesunahan. Jadi kamu kalau sudah apa namanya itu pakai kalimat yang berbeda, kalau kamu enggak syahadat atau kamu tidak melakukan sholat atau kamu tidak puasa, ya kamu merasa cukup dengan zakat, ya nggak diterima. Zakat kan wajib kan. Tapi kalau kamu tidak zakat tapi tidak sholat, nggak diterima. Kamu zakat tapi tidak puasa, ya nggak diterima. Ya apalagi yang pertama, zakat tapi kamu tidak percaya pada Allah, ya apa gunanya. Wala adlun, dan tidak terima juga ibadah-ibadah yang sunnah. Contohnya apa ya, sedekah, kayak sedekah Jum'ah. Kamu nggak sholat tapi kamu sedekah, ya nggak diterima. Sama aja, yang wajib aja kamu nggak ngelakuin, tapi kamu mencari yang sunnah-sunnah. Ibaratnya tuh yang pokok, makanan pokoknya kamu buang, nutrisi utama kamu buang, tapi kamu malah nyari pinggir-pinggirannya yang tidak punya pengaruh terhadap badan. Jadi badan itu butuhnya nutrisi-nutrisi sehat, malah kamu kasih sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan badan. Contohnya kamu malah beli baju yang bagus, ngapain? Wong kamu lapar, kamu malah beli baju bagus, kamu beli apa namanya itu celana sarung yang mahal cap BHS, tapi kamu nggak sholat, ya podo wae. Yang dibutuhkan kan ya perut kenyangnya apa yang wajib itu. Wajibnya yang dalam agama apa? Ya wajibnya sholat. Waqat halalan teman-teman dadi halal damuhu apa getahe mau man sing ninggal sholat, wa maluhu lan harta bedane mau man. Harta bedane itu maksudnya ya bisa disita. Bahkan pada satu hadis itu dari Imam At-Tabrani itu pernah dari Ubadah bin Samit itu pernah berkata, Ausani Khalili. Ausani Khalil itu kekasih itu yang dimaksud Ubadah bin Samit itu ya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pernah berwasiat. Ausani itu berwasiat. Ausani Khalili bisa bin khilalin. Qala la tusyriku billah. Apa isinya? La tusyriku billah. Jangan pernah sekalipun kamu mensyirikkan kepada Allah. Senajan kamu dipotong-potong, senajan kamu dibakar. Wala tadrukus sholat amdan faman tarakaha muta'ammidan faqad kharaja minal millah. Jangan kamu juga meninggalkan sholat secara sengaja. Orang yang kalau sudah meninggalkan sholat faqad kharaja minal millah, maka dia sudah keluar dari agama. Wala tarkabul maksiyah, dan jangan pula kamu melakukan maksiat. Karena kalau sekali kamu berbuat maksiat, maka disitulah timbul kebenduan Allah, kemurkaan Allah. Wala tusyribu al-khamra, dan kamu nggak boleh minum khamr. Karena kenapa khamr? Fa inna ra'sul khotoya. Khamr atau minuman beralkohol atau minuman yang memabukkan itu ra'sul khotoya. Jadi sumber segala kesalahan atau sumber segala dosa, dari dosa yang kecil sampai dosa yang besar. Bahkan dibilang bahwasanya tidak ada dosa kecil tuh, nggak ada, yang ada tuh semua tuh dosa besar.
Karena semakin menumpuk orang dengan dosa kecil, ya lama-lama menjadi besar. Kalau sekali kamu bilang sengaja meninggalkan sesuatu yang di diperintahkan oleh Allah, kalau kamu itu anggap sebagai dosa kecil, itu kalau ditumpuk-tumpuk ya sama aja menjadi dosa besar. Terus apalagi lama-lama tidak terasa bahwa apa yang kamu lakukan menjadi hal yang lumrah. Artinya kamu anggap tidak berdosa. Kalau sudah kamu anggap tidak berdosa, maka kamu berarti sudah menantang kepada hukum-hukum Allah yang ditetapkan bahwa itu dosa menurut kategori yang telah diberikan larangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah bertentangan dengan apa yang menjadi larangan Allah, ya otomatis kamu sudah keluar dari barisan Islam. Kalau sudah keluar dari barisan Islam, waqad halla damuhu wa maluhu, darah kamu ya posisinya ya halal dan hartamu juga halal disikat oleh untuk kepentingan kaum muslimin. Wa akhrajat Tirmidzi. Tapi kalau zaman sekarang kan berbeda nih, karena posisinya sekarang sudah ada Indonesia yang bukan negara beragama, artinya tunduk pada undang-undang yang berlaku. Kalau zaman dahulu kenapa qad halatamu wa maluhu, emang dulu posisinya vis a vis, musuhan ya musuhan bener. Nah, kalau udah melakukan ini terancam nyawanya, sama-sama mengancam. Jadi kita sholat ya benar-benar terancam nyawanya di sana. Makanya hadnya itu ya sama, karena dianggap menjadi lawan, menjadi orang yang berlawan dengan orang muslim yang sedang berjuang. Kalau saat ini ya belum ada istilah qad halatabuhu. Ya kembali berlaku pada undang-undang yang berlaku pada negara Indonesia. Ya disesuaikan. Tugas kita cuma mengingatkan. Kalau sebagai orang tua ya memberi batasan-batasan atau peringatan-peringatan dan memberikan pelajaran sesuai apa yang pernah diberikan contoh oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting saling menjaga sehingga kita semua para sedulur-sedulur, terutama yang keluarga ya anak, ya adik, ya orang tua, semuanya itu dijaga agar nantinya di kehidupan selanjutnya di akhirat kita bisa berkumpul lagi. Jangan tidak hanya berkumpul di dunia saja, tapi juga bisa tertawa dan bersendagura di akhirat nanti. Kumpul dalam satu lingkungan yang namanya lingkungan surga. Tuh enak tuh saling menjaga. Wa Tirmidzi yulan ngetokake hadis sapa Imam Tirmidzi. Kana ana sapa ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yarawna syai'an, iku orang ngelihat sesuatu syai'an ing suwiji-wiji, layarona iku ora ningali sapa mu ashab syai'an ing suwiji-wiji minal a'mali sangka perbuatan, pira-pira perbuatan, taro kakang ninggal sapa manhu ing mau perkara syai' mau, taro kakang ninggal sapa manhu ing mau syai' ing sesuatu, kafara mongko dadi salat, mongko dadi kufur, ghairus sholati, kecuali ya sholat. Jadi zaman Kanjeng Nabi Muhammad tidak ada sesuatu yang bisa menjelaskan itu orangnya Islam atau tidak ya selain sholat. Karena orang-orang munafik juga sholat, orang-orang munafikin ya sholat. Nah karena mereka jelas kalau sudah tercap tidak sholat ya posisinya bukan dari orang Islam. Karena yang paling gampang membedakan pada zaman Nabi Muhammad SAW, pada era-era sahabat, era-era Kanjeng Nabi, era-era sahabat, era-era tabi'in, ya orang yang sholat ya orang-orang yang muslim. Artinya ketika status Islamnya sudah ada, kewajiban-kewajiban yang lainnya akan menyusul. Kalau sudah masuk kategori muslim ya artinya nanti bisa bergaul dengan Islam, nikahnya dengan orang Islam. Nanti ketika ada musuh dia posisinya di
ya kan, Islam dan sebagainya. Ya artinya banyak konsekuensi ketika status agama itu melekat dan diketahui oleh orang banyak. Makanya di KTP kita juga jelas ada KTP kita ya, walaupun sebenarnya nggak kelihatan buat apa ya agama apa KTP status agama. Paling sederhana ya ketika kamu ninggal di jalan nggak ada yang tahu tapi ada status agama Islam, kamu akan disolatkan dan dimakamkan di pemakaman muslim dan diperlakukan jasadmu sebagai jasad-jasad orang muslim. Kalau nggak ada status agama ya kamu bisa aja dibakar, dibuang dan sebagainya. Itu salah satu ciri pertanda ini kenapa status agama itu sangat penting, terutama yang ada di Indonesia ya, masih ditolong untuk kepentingan yang bisa ditonjolkan di situ. Karena status agama biar terlihat itu semua peraturan bisa melekat di dirinya. Yang paling kelihatan ya ketika tinggal sendirian, ya walaupun dia di tengah hutan, ketemu KTP ada agamanya, pasti akan diperlakukan sebagai orang-orang Islam, disolati, dikafani, dan dikuburkan dengan cara-cara orang Islam. Hilang apa 29 apa kok hilang tulisannya ini. Wabnu Abi Syaibah wal Bukhari wal Bukhari fi tarikhiha mauqufan. Wabnu Syaibah lan ngetokake hadis apa Ibnu Abi Syaibah wal Bukhari lan Imam Bukhari fi tarikhihi ing dalam kitab Tarikhul Bukhari mauqufan. Hal bentuknya itu hadis mauquf ala aliyan ing atase sahabat Ali radhiyallahu anhu. Jadi yang ucap ini sampai ke Sayyidina Ali. Qala man lam yusolli fa huwa kafir. Man utai sapane wong lam yusolli kang ora salat sapa man fa huwa mongko ya utawi man kafir iku kafir. Jadi Sayyidina Ali ngucap man lam yusolli fa huwa kafir. Orang sing ora salat ya wong sing ora salat ya kafir. Wa Muhammad bin Nasr lan ngetokake hadis sapa Muhammad bin Nasr iya benar. Wabnu Abdul Barri lan Imam Ibnu Abdul Barri mauqufan, sama hadis mauquf ala Ibni Abbas ning atase pengucape Ibnu Abbas. Man utai sapane wong taroka iku ninggal sapa taroka kang ninggal sapa mau man as-sholata ing salat faqat kafara mongko teman-teman dadi kufur sapa mau wong kang ninggal salat. Wa Ibnu Abdul Barri lan ngetoke hadis sapa Ibnu Abdul Bar mauqufan hali hadis mauquf ala Jabir ing atase sahabat Jabir radhiyallahu anhu malam yusolli fa huwa kafir, sama yang di atas ucapan Sayyidina Ali malam yusolli fa huwa kafir. Man utai sapane wong lam yusolli kang ora salat sapa mau man fa huwa mongko ya utawi mau man kafir iku kena hukum wong kang kafir. Waqala Muhammad bin Nasr sami itu Ishaq ibnu Rahawai sami itu ningali midanget ingsun Ishaq ibnu Rahawai ing Ishaq bin Rahawai, Imam Ishaq bin Rahawai yaqulu ngendika sapa Ishaq ibnu Rahawai soha anin nabi soheh saking keterangan hadis sangka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annatarika as-sholati sak temene wong kang ninggal salat annatarika as-sholati sak temene wong kang ninggal salat kafirun iku kena hukum wong kang kafir. Wa qala Ibnu Hazm lan ngendika sapa Imam Ibnu Hazm qad ja'a an Umar teman-teman teko
An Umar sangka Ibnu apa sing teko pengucape An Umar Ibnu Khattab saka sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annaman ucapannya gimana annaman sak temene wong sapane wong taro kakang ninggal sapa mau man ninggal salatan ing suwiji salat wahidatan kang suwiji hatta yakhruja hatta yakhruja saengga metu waktu apa waktune salat fa wa mangka ya mau man kafir iku kena hukum kafir murtadun kang murtad jadi wong sing ninggal salat suwiji wae sehingga lewat waktunya jadi sudah zuhur kamu diem aja diem jam 1 diem jam 2 diem jam 2 seperempat diem asik main setan gepeng handphone gitu setengah 3 diem setengah 3 diem kurang seperempat jam 3 seperempat diem baru ingat ternyata jam 3 sudah asar kok nggak ada azan ternyata lampunya mati ya zaman dahulu malah nggak ada speaker sehingga hatta yakhruja waktu fa kafir murtadun sehingga orang yang meninggalkan sholat sehingga lewat waktunya kamu pengen sholat tapi kamu tunda sehingga lewat waktunya itu menurut Sayyidina Umar bin Khattab kamu sudah kena status kafir murtad. Qala Ayub kalau dalam satu cerita wa qala Ayub tarkus sholati kufrun la yukhtalafu fihi jadi pokok kamu ninggal sholat ya kamu kufur ora ana pakai tidak ada perselisihan tentang pendapat itu. Kalau udah ninggal sholat ya kufur. Statusnya zaman Kanjeng Nabi begitu, zaman sahabatnya begitu. Jelas sampai bahasanya halalun damuhu wa maluhu ya karena posisinya kalau kamu tidak sholat ya kamu kufur. Kalau kamu kufur posisinya kamu bukan di lingkungan itu karena benar-benar lingkungan itu ya lingkungan muslim ya lingkungan perang semuanya di situ pada saat itu. Kalau sekarang kan sudah punya batasan masing-masing bersepakat membentuk negara yang isinya ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu dan menyepakati satu hukum yang dianggap cukup menaungi semuanya ya udah kita pakai hukum. Nah tugas-tugas kita sebagai sesama orang muslim kepada terutama saudara, teman dan sebagainya yang mengingatkan. Qala jama'atun minas sahabati wa tabi'ina wa man ba'dahum bi kufri tarikis sholati wa ibahati damihi. Qala jama'atun ngendika sapa siji golongan minas sahabat sapa sahabat wa tabi'in dan tabi'in itu orang-orang yang hidup di masa sahabat. Sahabat orang-orang yang pernah di masa Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi tabi'in tidak pernah mengalami masa hidupnya Kanjeng Nabi Muhammad. Wa man ba'dahum lan wong dak daum kang sak terene tabi'in ya tabi'in bi kufri tariki sholati kelawan status hukume wong kang ninggal salat wa ibahati damihi lan wenange getehe mau wong sing ninggal salat. Minhum salah sijine mau as-sahabah jadi satu kelompok itu kalau jamaah yang mengucapkan tarikus sholah itu halal getehnya, halal darahnya itu Umar bin Khattab, wa Ibnu Abbas, wa Ibnu Mas'ud, wa Abdurrahman bin Auf, wa Mu'adz bin Jabal, wa Abu Hurairah, wa Abu Darda, wa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum. Di semua sahabat itu ada berapa tuh? Umar, Ibnu Abbas 2, 3 Ibnu Mas'ud, 4 Abdurrahman bin Auf, Mu'adz bin Jabal, wa Abu Hurairah, wa Abu Darda. Ini orang-orang pada jaminan surga semua nih. Wa min ghairu sahabati lan ikut tetap saking sebagiannya selain sahabah, itu artinya at-tabi'in wa man ba'dahum. Ahmad bin Hambal siji Imam Ahmad bin Hambal ya Imam Hambali, wa Ishaq bin Rahawayh
Ishaq bin Rahawayh, wa Abdullah bin Al-Mubarak, Abdullah bin Mubarak, wa An-Nakhai, itu Ibrahim An-Nakhai, wal Hakim, Imam Hakim, wabnu Uyainah, Imam Ibnu Uyainah, hakadha fi ba'din nusakh, wabnu Uyainah, tambah sendiri, wa Ayub As-Sakhtiyani, lan Imam Ayub As-Sakhtiyani, wa Abu Dawud At-Toyalisi, Imam Toyalisi, wa Abu Bakar bin Abi Syaibah, wa Zuhair bin Harab, wa Ibnu Habib, wa ghairuhum, dan masih banyak lagi. Jadi masih banyak tuh yang imam-imam selain sahabat yang memberikan status orang yang meninggalkan sholat itu halal darahnya. Waqala Syafi'i, bagaimana dengan Imam Syafi'i? Kalau tadi kan disebutkan Imam Hambali punya pendapat halalud dam ibahadud dam litarikis sholah. Kalau Imam Syafi'i seperti apa? Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu wa akharuna anna tarikas sholati yakfuru in istahalat tarku aw jahada al-wujubu wa illa yuqtalu bi tarki ada'i sholatin wahidatin hatta yakhruja waqtul jam'i ila akhirih. Tsumma qala wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.